Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevia Rista Wulandari dengan NIM 2101040015 akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul Analisis Frasa Nomina pada cerpen berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Frasa nomina adalah bentuk frasa yang terdiri atas kata benda atau nomina sebagai pusat dan unsur lain yang berupa numeralia, verba, adjektiva, demonstrativa, pronomina, preposisional, dan lain sebagainya. Frasa nomina dapat terdiri sebagai subjek, objek, pelengkap, atau keterangan dalam konstruksi bersifat predikatif. Penggunaan frasa nomina pada pembahasannya dapat diidentifikasi baik dari pola, fungsi, peran, dan maknanya. Frasa nomina adalah frasa modifikatif yang terjadi dari nomina sebagai induk dan unsur perluasan lain yang mempunyai hubungan subordinatif dengan induk menurut Krida Laksana pada tahun 1988. Dalam frasa yang terdiri dari 3 kata, nomina yang sebagai induk dapat berupa kata maupun frasa. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk frasa nomina dalam cerpen Robohnya Surau Kami. 2. Bagaimana pola frasa nomina dalam cerpen Robohnya Surau Kami. 3. Apakah fungsi frasa nomina dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Kemudian yang C. Tujuan. Yang pertama, untuk mendeskripsikan bentuk frasa nomina dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Yang kedua, untuk mendeskripsikan pola frasa nomina dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi frasa nomina dalam cerpen Robohnya Surau Kami. 2. Pembahasan. A. Landasan teori. Frasa nomina merupakan bentuk frasa yang memiliki distribusi sama dengan nominal, atau dapat pula dikatakan bahwa unsur pusat frasa nomina berdistribusi dengan kelas kata nomina atau kata benda menurut Quraisyin 2012. Pembahasan akan menjelaskan penggunaan frasa nomina dimulai dari bentuk, pola, fungsi, peran, hingga hubungan makna antar unsurnya. Dari 94 bentuk frasa yang sudah ditemukan, akan dianalisis pola frasa apa saja yang digunakan. Dari banyaknya data frasa nomina pada cerpen Robohnya Surau Kami, untuk memudahkan dalam memahami identifikasi, pembahasan dibagi berdasarkan bentuk, pola, hubungan makna, dan fungsi sintaksisnya setiap frasa nomina tersebut. Pembahasan berikut diharapkan dapat menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana penggunaan frasa nomina dalam sebuah cerita pendek. Tabel identifikasi pengguna frasa nomina pada cerpen Robohnya Surau Kami. Yang pertama, penggunaan frasa nomina bentuk frasa, jumlah datanya 94. 2. Pola frasa, jumlah datanya 40. 3. Fungsi frasa, jumlah datanya 5. 4. Hubungan makna antar unsur frasa, jumlah datanya 7. B. Bentuk frasa nomina pada cerpen Robohnya Surau Kami. Bentuk frasa nomina merupakan frasa yang memiliki inti frasa berupa kata atau frasa dan makna frasa berkategori nomina. Sesudah menggali frasa-frasa dalam cerpen Robohnya Surau Kami, jumlah frasa nomina yang dikumpulkan sebanyak 94 frasa nomina. Frasa nomina tersebut terdiri dari beberapa kategori kata. Walaupun ada frasa nomina yang diawali kategori kata lain, frasa nomina tersebut tetap memiliki makna kategori nomina. Ada juga frasa nomina yang dipisahkan oleh konjungsi dan partikel. Berikut frasa-frasa nominanya yang akan diwakilkan pada contoh berikut. Yang pertama, sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Frasa penjaga surau dalam kalimat yang dikutip tersebut dapat berbagi menjadi beberapa makna yang sama dengan kata penjaga. Kelompok kelas kata penjaga yaitu kategori kata nomina. Karena kata penjaga merupakan nomina menggambarkan keseluruhan makna dari frasa penjaga surau, maka kata penjaga merupakan inti frasa nomina. Sedangkan jika kata surau dihapuskan, tidak akan ada perubahan makna dari frasa penjaga surau. Dihilangkan atau tidaknya kata surau, frasa tetap dapat berkontribusi dalam nomina. Kata surau berperan menjadi pewatas atau penambahan keterangan kata penjaga. Karena pewatas terletak setelah inti frasa, maka frasa penjaga surau berpewatas belakang. Kedua, Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Frasa pemimpin dan juru bicara dalam kalimat yang dikutip tersebut dapat memiliki berbagai makna yang sama dengan kata pemimpin.
Kelompok kelas kata pemimpin yaitu kategori kata nomina, karena kata pemimpin merupakan nomina yang menggambarkan keseluruhan makna dari frasa pemimpin dan juru bicara. Maka kata pemimpin merupakan inti frasa nomina. Sedangkan jika konjungsi dan juga frasa dibicarakan atau dihapuskan, tidak akan ada perubahan makna dari frasa pemimpin dan juru bicara. Dihilangkan atau tidaknya juru bicara, frasa tetap dapat berkontribusi dengan nomina. Frasa juru bicara berperan menjadi pewatas atau penambahan keterangan kata pemimpin. Karena pewatas terletak setelah inti frasa, maka frasa pemimpin dan juru bicara berpewatas belakang. 3. Tapi setiap air matanya mengalir, diisap kering oleh hawa panas neraka itu. Frasa setiap air matanya dalam kalimat yang dikutip tersebut dapat memiliki berbagai makna yang sama dengan frasa air mata. Kelompok kelas kata dari frasa air mata termasuk kategori kata nomina, karena frasa air mata merupakan nomina menggambarkan keseluruhan makna dari frasa setiap air mata, maka frasa air mata merupakan inti frasa nomina. Sedangkan jika kata setiap dan pronominanya dihapuskan, tidak akan ada perubahan makna dari frasa setiap air matanya. Dihilangkan atau tidaknya kata setiap dan pronominanya, frasa tetap dapat berkontribusi dengan nomina. Kata semua dan pronominanya berperan menjadi pewatas atau penambahan keterangan kata air mata. Karena pewatas setiap terletak sebelum inti frasa, maka frasa setiap air matanya berpewatas depan meskipun memiliki pewatas belakang yaitu pronominanya. C. Pola-pola frasa nomina pada cerpen Robohnya Surau Kami. Ciri utama frasa nomina adalah memiliki inti kata kategori nomina. Akan tetapi, inti frasa nomina tidak harus berada di depan, karena terdapat pewatas depan dan belakang, tetapi kata nominanya tetap berkontribusi sama dengan frasa nomina. Meskipun demikian, dalam cerpen Robohnya Surau Kami, hanya ada 5 frasa nomina yang memiliki pewatas depan. Pewatas depan tersebut terdiri dari kata berkategori numeralia dan frasa numeralia. Pewatas dalam cerpen Robohnya Surau Kami terdiri dari nomina, frasa nomina, adjektiva, frasa adjektiva, verba, frasa verba, numeralia, frasa numeralia, pronomina, partikel atau kata tugas, dan konjungsi. Yang pertama, N plus partikel plus A plus konjungsi plus V. Pola ini berunsur pusat nomina, diikuti partikel, adjektiva, konjungsi, dan verba sebagai pewatas belakang. Contoh frasanya yaitu orang sebagai N, yang sebagai partikel, sabar sebagai A, dan sebagai konjungsi, tawakal sebagai V. Kemudian yang kedua, numeralia plus N plus V. Pola ini berunsur pusat nomina tetapi terletak setelah pewatas, berpewatas depan numeralia dan diikuti verba. Contoh frasanya yaitu suatu sebagai num, suara sebagai N, melengking sebagai V. Yang ketiga, Fn plus partikel plus V plus N. Pola ini berunsur pusat frasa nomina, berpewatas verba dan nomina, dipisahkan partikel yang. Contoh frasanya yaitu orang-orang sebagai Fn, yang sebagai partikel, masuk sebagai V, neraka sebagai N. 4. N plus N1, NN. Pola ini berunsur pusat nomina, diikuti kata nomina pewatas belakang. Walau kedua dasar dari frasa adalah kata kategori nomina, hanya salah satu yang menjadi inti frasa. Ini menentukan dari distribusi frasa dengan kata nomina. Contoh frasanya yaitu api sebagai inti N, neraka sebagai N. Yang kelima, N plus Fn plus dem. Pola ini berunsur pusat nomina, diikuti frasa nomina dan demonstrativa, itu atau ini, sebagai pewatas belakang. Contoh frasanya yaitu kata sebagai N, orang-orang sebagai Fn, itu sebagai dem. 6. N plus PR plus partikel plus FA. Pola ini berunsur pusat nomina, diikuti pronominanya, partikel yang, dan frasa adjektiva sebagai pewatas belakang. Contoh frasanya yaitu tanyanya N plus PR-nya, yang sebagai partikel, dan mahakarya sebagai FA. D. Fungsi frasa nomina pada cerpen Robohnya Surau Kami. Berdasarkan data frasa nomina pada cerpen Robohnya Surau Kami, dapat kita identifikasi fungsi sintaksisnya. Frasa nomina mengisi fungsi subjek seperti frasa orang-orang
perempuan, kakek ini, biang keladi, dan sebagainya. Pada fungsi predikatnya seperti frasa negeri kami dan tanahnya subur. Sedangkan dalam fungsi objeknya memiliki beberapa contoh seperti frasa kolam ikan, ucapan terima kasih, imbalan, rokok, dan lainnya. Pada fungsi pelengkap seperti frasa pemimpin gerakan revolusioner, manusia terkutuk, penjajah itu, dan lain-lain. Fungsi sintaksis terakhir yakni fungsi keterangannya yang menjelaskan keterangan tempat, alat, waktu, hal serupa, pelaku, dan status. Contoh frasa nomina pada fungsi keterangan seperti sebuah surau tua, 4 buah pancuran mandi, sekali 6 bulan, dan masih ada lainnya. Tabel fungsi sintaksis setiap frasa nomina pada cerpen robohnya surau kami. Yang pertama, fungsi sintaksis subjek, jumlah data 34. Peran frasa dalam fungsinya, pelaku, pengalam, alat, tempat, penderita, penerima, hasil, dan sebab. 2. Predikat, jumlah data 6. Keberadaan, tempat, dan pengenal. 3. Objek, jumlah data 31. Peran frasa dalam fungsinya, penderita, penerima, alat, tempat, dan hasil. Keempat, fungsi sintaksis pelengkap, jumlah data 7. Peran frasa dalam fungsinya, penderita, dan pengenal. 5. Keterangan, jumlah data 12. Peran frasa dalam fungsinya, status, tempat, serupa, waktu, pelaku, perbandingan, dan alat. Pertama, fungsi subjek. Fungsi subjek adalah fungsi yang berkemungkinan perannya sebagai pelaku, pengalam, penerima, dikenal, penderita, alat, hasil, terjumlah, tempat, dan sebab. Namun, dalam cerpen ini tidak ditemukan peran, dikenal, dan terjumlah. Contoh pertama pada kalimat orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Dari kalimat tersebut, frasa orang-orang perempuan menduduki frasa subjek yang berperan sebagai pelaku yang melakukan tindakan. Fungsi predikat. Fungsi predikat adalah fungsi yang memiliki peluang berperan sebagai perbuatan atau tindakan, keadaan, jumlah, waktu, tempat, proses, pengenal, keberadaan, dan penerimaan atau perolehan. Pada data frasa nominanya hanya ditemukan peran keberadaan, tempat, dan pengenal. Pada contoh kalimat dialog, oh, negeri ini yang tanahnya subur itu, yang mana frasa tanahnya subur itu menduduki fungsi predikat dengan peran keberadaan dari adanya negeri yang memiliki tanah subur tersebut. 3. Fungsi objek. Fungsi objek adalah fungsi yang mungkin memiliki peran sebagai penderita, tempat, alat, hasil, dan penerima. Contoh pada kalimat, tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Frasa ucapan terima kasih dan sedikit senyum menduduki fungsi objek yang berperan sebagai penerima dari adanya penerima berupa ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Keempat, fungsi pelengkap. Fungsi pelengkap adalah fungsi yang mempunyai kemungkinan peran sebagai penderita, alat, dan pengenal. Namun, isi cerpen robohnya surau kami tidak ditemukan peran alat pada bentuk frasa nominanya dalam fungsi pelengkap. Contoh kalimatnya yaitu, sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Frasa anak cucu mereka menduduki fungsi pelengkap dan berperan sebagai penderita dari adanya derita pengambilan harta benda yang dimiliki mereka. 5. Fungsi keterangan. Fungsi keterangan adalah fungsi yang kemungkinan mempunyai peran sebagai tempat, penyerta, penerima, cara, waktu, pelaku, sebab, perbandingan, pengecualian, alat, dan frekuensi. Pada contoh pertama kalimat sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Frasa penjaga surau menduduki fungsi keterangan berupa peran status kakek sebagai penjaga surau. Kemudian, contoh kedua terdapat pada kalimat, dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua, yang mana frasa sebuah surau tua menunjukkan bangunan beribadah dan menduduki fungsi keterangan tempat. 3. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian analisis penggunaan frasa nomina pada cerita pendek berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis, dapat disimpulkan bahwa ditemukan analisis data yang terdiri dari 94 bentuk frasa nomina, 40 pola frasa nomina, 5 fungsi frasa nomina, disertai perannya masing-masing frasa. Penelitian terhadap cerpen berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis menghasilkan temuan bahwa frasa nomina mempunyai inti berupa kata kategori nomina dan frasa nomina diikuti pewatas depan serta belakang. Saran.
Yang pertama, untuk menentukan frasa nomina dalam karya sastra, dapat memahami terlebih dahulu pengertiannya dari berbagai sumber. 2. Untuk mencari frasa dalam karya sastra, diperlukan pemahaman terhadap karya sastra yang dibaca. 3. Dengan membaca makalah ini, maka dapat menjadi awal belajar tentang frasa dalam sintaksis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.